Anda tinggal di kawasan yang jauh dari kota. Jarak kawasan Anda ke kota kurang lebih 8 km. Kawasan yang Anda tempati adalah kawasan perumahan baru yang terdiri dari kurang lebih 150 rumah yang baru dihuni kurang lebih 150 kepala keluarga. Sebagian besar mendiami kurang lebih 90% adalah pegawai negeri, 5% adalah wirausaha, 5% adalah petani, dan sebagian besar penduduk menggunakan alat transportasi sepeda motor. Di kawasan tersebut terdapat 2 wartel, 3 toko kelontong, 3 warung makan. Berapa banyak peluang usaha di kawasan tersebut? D. Banyak. Berikut yang bukan merupakan cara untuk menangkap peluang bisnis adalah B. Mau percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. Contoh perusahaan yang sekarang ini sudah pilot adalah perusahaan Kodak yang bergerak di bidang fotografi. Karena tidak melakukan perencanaan bisnis berupa pengembangan bisnis, maka ia kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih inovatif. Mengapa demikian? Tidak ada perencanaan bisnis. Kemajuan teknologi dan informasi melalui internet telah mengubah perilaku konsumen atau masyarakat dalam berbelanja. Dalam survei, konsumen pada masa sekarang lebih memilih melakukan pencarian dan belanja secara online. Sebagai pelaku dari bisnis offline, apa yang Anda lakukan untuk menghadapi perubahan ini? Belajar bisnis online. Ketika Anda dihadapkan untuk menyusun perencanaan bisnis yang sederhana dan kemungkinan Anda diimplementasikan oleh Anda di masa depan, hal apa yang paling awal dilakukan? D. Memikirkan ide bisnis. Pada awalnya, perusahaan Gojek adalah layanan jasa di bidang transportasi online. Kemudian perusahaan ini meluncurkan aplikasi GoFood yang disusul layanan lainnya. Munculnya berbagai ide produk baru adalah salah satu karakteristik yang perlu dimiliki yaitu inovatif. Pengembangan usaha kelompok UMKM bernama Usaha Jaya dan Agromakmur di Kerajaan Pakusari Jember dilakukan dengan diversifikasi produk. Usaha ini awalnya hanya menjual buah durian dengan memanen durian ketika musim durian. Ketika tidak musim durian, akan mendatangkan dari wilayah lain. Biasanya konsumen akan membeli sekaligus memakan durian di tempat penjual, sehingga akan menyisakan kulit dan biji durian di sekitar tempat penjual. Kemudian dengan bantuan pihak tertentu, usaha kelompok ini mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan kulit durian menjadi produk sirup dan selai, sedangkan biji durian dijadikan produk keripik. Aspek pengembangan mana yang paling menonjol pada bisnis ini? B. Aspek produksi. Perencanaan bisnis. Perencanaan berfungsi strategis dan penting dalam melakukan bisnis, sehingga pelaku atau pelaksana bisnis terlebih dahulu menyusun perencanaan bisnis. Mengapa demikian? Jawabannya adalah semua benar. Perusahaan Aqua merupakan perusahaan pertama kali yang memproduksi AMDK atau air minum dalam kemasan yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan muda sampai tua, dan sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dari pernyataan tersebut, model perencanaan apa yang dilakukan oleh perusahaan bersangkutan? Business penetration.
Analisis SWOT adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengetahui secara jelas mengenai strength, weakness, opportunity, threat. Berikut kekuatan dari suatu perusahaan bisnis kecuali A. Analisis SWOT adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengetahui secara jelas mengenai strength, weakness, opportunity, threat. Berikut merupakan ancaman suatu perusahaan kecuali C. Berikut merupakan peluang suatu perusahaan, yaitu jawaban B dan C. Analisis dari SWOT adalah salah satu strategi yang fungsinya digunakan untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut merupakan kelemahan dari suatu perusahaan kecuali A. CSR adalah suatu aktivitas perusahaan yang memiliki tanggung jawab guna membuktikan dirinya mensejahterakan masyarakat dan lingkungannya. Berikut yang bukan merupakan salah satu aktivitas perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan sosial, yaitu B. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk melindungi aspek lingkungan. Langsung aja ini, silakan dibaca. Berdasarkan kasus di atas, lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah, jawabannya adalah B. Ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Penciptaan ide tentu tidak mudah dan perlu mempelajari banyak hal, antara lain memikirkan sebagai berikut. Semua benar. Ini jawabannya A, C, dan E, benar semua. PT Herman Jaya Putra bergerak di bidang produksi dan bahan bangunan yang dipasok bahan baku oleh Clyde Tuban, ban pembeli utama PTP Nusantara, dan lain-lain. Sampai saat ini muncul produk pengganti dari perusahaan lain, yaitu batu dan semen tahan api, dan muncul perusahaan baru yang bergerak di bidang jenisnya, yaitu CV Mekarjaya. Kompetitor berikut yang sama-sama kuat dengan PT Herman Jaya adalah pendatang baru dan pemasok. Masih sama, PT Herman Jaya bergerak di bidang produksi pangan. Sampai saat ini muncul produk pengganti perusahaan yang lain. Ini saya loncat-loncat ya. Langsung ke pertanyaan aja. Kompetitor berikut yang sama-sama kuat dengan PT Herman Jaya Putra adalah perusahaan sejenis saja, itu kompetitornya. Tantangan-tantangan apa saja yang muncul dan harus dihadapi dalam dunia usaha dan bisnis saat ini terkait dengan adanya perubahan lingkungan serta krisis dari ekonomi global. Ya, tantangannya bermunculan produk yang baru yang akan menggantikan produk yang ada di pasar. Biasanya produk pengganti memiliki harga lebih murah, bermutu, serta kemampuan kinerja produk pengganti dapat melebihi dari produk sebelumnya. Apa yang dihasilkan setelah melakukan implementasi strategi dalam membangun daya saing bisnis? A. Efektivitas dan profit. Apa yang dimaksud dengan value delivery networking menurut Anda? D. Jejaring kemitraan yang menyediakan solusi win-win solution agar hubungan bisnis antar anggota berjalan langgeng. Berdasarkan 9 elemen dalam model bisnis yang sudah diketahui, ada penyederhanaan elemen dalam model bisnis kanvas, misalnya infrastruktur. Menurut Anda, berikut yang bagian dari komponen penyederhanaan elemen dalam model bisnis kanvas adalah D. Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan penilaian produk
yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dan menjadi ciri khasnya. Berikut manfaat utama dari model bisnis kanvas adalah: C. Mampu menjamakan strategi dan membuat kejelasan pada tujuan perusahaan. Berikut yang bukan merupakan 9 elemen dalam bisnis model kanvas adalah: yang bukan development teknologi. Menurut Anda, bagaimana cara Anda berinteraksi untuk agar menjaga loyalitas pelanggan lama dan pelanggan baru? A. Menjadi pendengar yang baik dengan menyediakan kotak kritik dan saran bagi pelanggan. Segmen pelanggan haruslah menyesuaikan proporsi nilai dan kebutuhan mereka. Menurut Anda, yang bukan merupakan bagian dari value proposition berdasarkan kepentingan perusahaan adalah B. Harga yang ditawarkan perusahaan lebih rendah dan memiliki kualitas yang sedang. Setelah mencari cost struktur yang dikeluarkan dalam bisnis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan validasi model bisnis. Menurut Anda, langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan tersebut adalah: A. Langsung bertanya kepada pelanggan yang ditargetkan. Tokopedia, Shopee, Gojek, dan startup lainnya memerlukan aktivitas pemeliharaan dan pengembangan jaringan atau plafon bagi industrinya. Menurut Anda, ini merupakan contoh implementasi dari elemen B. Key activities. Setelah mencari cost struktur yang dikeluarkan oleh bisnis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan validasi model bisnis. Menurut Anda, langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan adalah: A. Langsung bertanya kepada pelanggan yang ditargetkan. Value proposition yang baik akan menawarkan kebaruan, kinerja, dan kustomisasi. Ini dapat dilihat melalui kecuali produktivitas dan kepuasan. Berikut adalah keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari undifferent marketing strategi. Mampu mengetahui memenuhi spesifikasi di setiap segmen sasaran. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah dan untuk menentukan landasan bagi diferensiasi produk menurut Portrait, yaitu D. Menguji daya tahan strategi diferensiasi produk yang sudah dipilih. Keunggulan diferensial merupakan perpaduan antara titik dan titik yang memberikan gambaran atau hal yang menarik yang dapat dimengerti oleh pelanggan. D. Kekuatan internal dan eksternal. Memilih pasar sasaran terbatas untuk pemasaran produk baru dengan memilih satu atau beberapa segmen untuk dimasuki dan dikuasai adalah strategi penetrasi pasar secara massal. Menurut Anda, cara apa yang lebih efektif dan efisien dalam membangun awareness di pasar? Menyebarkan brosur ke masyarakat sekitar lokasi toko dan kepada calon yang dituju. Penetrasi atau pengembangan produk juga bisa disebut strategi diversifikasi. Perbandingan laporan keuangan dari perusahaan yang sama dalam mengecek pendistribusian biaya-biaya dalam laporan perhitungan untung rugi dan pendistribusian aktiva dan hutang dalam neraca adalah sebagai upaya untuk memudahkan dalam menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan presentasi pengganti nilai nominal operating ratio. Suatu usaha atau bisnis perlu memiliki perencanaan strategis dan salah satunya adalah perencanaan strategis bagi perusahaan yang sudah berdiri lama. Berikut merupakan strategi untuk perusahaan lama kecuali: B. Memecah atau menggabungkan usaha. Dengan situasi tertentu, perusahaan perlu memecah dan menggabungkan diri dengan perusahaan lain. Teknologi yang semakin berkembang menciptakan perusahaan untuk berpikir keras agar tidak tergilas perkembangan zaman.
Salah satu contoh perusahaan handphone Samsung. Samsung memiliki berbagai macam model handphone sesuai dengan kebutuhan. Pelanggan yang biasa kita lihat melalui spesifikasinya. Segmentasi yang dipilih oleh Samsung adalah diferensiasi. Soal terakhir, umumnya bisnis plan disajikan dalam bentuk proyeksi keuangan. Hal tersebut mempertimbangkan 4 faktor dasar, yaitu proyeksi laba rugi, estimasi cash flow, proyeksi pengeluaran modal, dan proyeksi neraca.